Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Soal berikutnya, gaya listrik sebesar 15 Newton bekerja pada seutas kawat berarus listrik 200 mA yang berada dalam medan magnet berkekuatan 150 Weber per meter kuadrat. Panjang kawat tersebut adalah... Soal ini masih berkaitan dengan gaya Lorentz. Nah, kita tuliskan kembali rumusnya. F sama dengan B dikali I dikali L ya. Nah, kita lihat data yang diketahui. Gaya listrik sebesar 15 Newton. Berarti ini F. Kemudian arus listrik 200 mA. Ini I. Jangan lupa jadikan dulu ke dalam ampere ya. Berarti ini 0,2 ampere. Kemudian medan magnet berkekuatan. Berarti ini adalah B. Oh, yang ditanya adalah L ya. Nah, karena tanya L, maka kita rubah rumusnya. L sama dengan F per B dikali I. Nah, kita masukkan nilainya. F 15 per B 150 dikali 0,2 sama dengan 0,5 meter. Jawabannya adalah C. Agar menghasilkan gaya Lorentz sebesar 36 Newton, kuat arus listrik yang harus dialirkan pada penghantar sepanjang 40 cm dalam medan magnet berkekuatan 120 Weber per meter kuadrat adalah... Nah, kita tuliskan kembali. Rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, yang ditanya di sini adalah I. Maka rumusnya kita rubah menjadi I sama dengan F per B dikali L. Nah, kita lihat data yang diketahui. Sini ada 36 Newton sebagai F. Kemudian sepanjang 40 cm ini adalah L. Nah, kita jadikan ke dalam meter terlebih dahulu. Sama dengan 0,4 meter ya. Kemudian 120 Weber per meter kuadrat adalah B. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. F36 per 120 dikali 0,4 sama dengan 0,75 ampere. Jawabannya B. Peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari yang prinsip kerjanya tidak berdasarkan gaya Lorentz adalah A. Kipas angin, B. Multimeter, C. Lemari es, D. Dinamo mesin jahit. Jawabannya adalah C. Lemari es. Nah, salah satu ciri dari peralatan listrik yang menggunakan prinsip kerja gaya Lorentz adalah menggunakan motor listrik. Motor listrik. Nah, apa itu motor listrik? Yaitu peralatan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, gerak di sini biasanya dalam bentuk putaran ya, atau gerak melingkar. Jadi adik-adik bisa mencari benda-benda yang dapat berputar. Ya. Nah, jadi itu ciri-ciri peralatan listrik yang menggunakan prinsip kerja gaya Lorentz. Berikut ini yang bukan termasuk komponen utama motor listrik adalah A. Kumparan putar, B. Magnet tetap, C. Komutator, D. Alternator. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa-apa saja komponen utama dari sebuah motor listrik. Yang pertama adalah stator coil. Stator coil. Nah, biasanya
ini dapat diganti dengan magnet tetap. Yang kedua adalah rotor coil. Rotor coil. Nah, ini disebut juga dengan komutator atau disebut juga kumparan putar. Kemudian yang ketiga, main shaft. Yang keempat, brush. Yang kelima, bearing. Yang keenam, drive pulley. Dan yang ketujuh, motor housing. Nah, inilah komponen pada sebuah motor listrik ya. Kita lihat pilihan jawaban: kumparan putar iya, magnet tetap iya, komutator iya. Yang tidak berarti adalah alternator. Nah, alternator ini disebut juga dengan dinamo. Nah, jadi dinamo bukan merupakan komponen utama dari sebuah motor listrik. Alat berikut yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah, masih berkaitan dengan prinsip kerja Gia-Lorentz. Nah, ingat tadi adik-adik, energi listrik menjadi energi gerak itu dimiliki oleh peralatan listrik atau komponen listrik yang bernama motor listrik. Nah, cirinya adalah berputar. Jadi energi listrik dirubah menjadi energi gerak itu dalam bentuk putaran. Nah, adik pasti sudah tahu jawabannya adalah C ya, kipas angin. Jadi kipas angin menggunakan motor listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak.